Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang solih dan solihah, alhamdulillahirobbilalamin. Kita haturkan rasa syukur kita, alhamdulillah, kepada Allah yang sudah memberikan kepada kita kesehatan sehingga kita bisa beraktivitas. Anak-anak yang Bu Guru sayangi, hari ini kita bersama-sama akan belajar tentang organ pernafasan manusia dan cara merawat kesehatannya. Alhamdulillah kita sudah diberi organ pernafasan manusia ya secara lengkap dan juga sehat. Nah, sudah seharusnya kita gunakan organ pernafasan itu untuk melaksanakan kebaikan, dan tentunya supaya tetap sehat kita harus merawat kesehatan tersebut. Nah, anak-anak yang Bu Guru sayangi, bersama-sama kita hari ini akan belajar tentang sistem pernafasan pada manusia, pada kita semua ya. Yuk kita membaca. Manusia bernafas untuk memasukkan udara ke dalam tubuh. Udara mengandung oksigen. Oksigen dibutuhkan untuk mendapatkan energi dari makanan. Nah, energi itu menggerakkan semua proses kehidupan yang sangat penting bagi tubuh kita. Nah, apa aja organ pernafasan manusia? Organ pernafasan manusia itu terdiri atas hidung, faring, laring, trakea, dan bronkus. Bronkiolus, dan yang terakhir adalah paru-paru atau alveolus. Ya, di sini nih. Nah, satu persatu akan kita bahas. Yang pertama, organ pernafasan manusia adalah hidung. Udara masuk melalui lubang hidung ke dalam rongga hidung. Di dalam rongga hidung terdapat rambut-rambut pendek dan tebal untuk menyaring dan menangkap kotoran yang masuk bersama udara. Selain disaring, udara yang masuk dilembabkan oleh selaput hidung. Masya Allah ya, Allah sudah membuat organ pernafasan dilengkapi dengan rambut-rambut untuk menyaring dan menangkap kotoran sehingga udara yang masuk tetap bersih. Ini ya, jadi udara masuk melalui lubang hidung ini. Nah, hidungnya ini. Nah, ini ya, kemudian masuk. Nah, kemudian masuk ke dalam rongga hidung. Ya, selanjutnya adalah faring. Nah, faring itu merupakan persimpangan antara saluran pernafasan pada bagian depan dan saluran pencernaan pada bagian belakang. Jadi persimpangan. Nah, faring itu adalah di sini nih. Nah, di sini ada faring. Ya, di sini nih ya. Nah, kemudian yang ketiga organ pernafasan adalah laring atau tekak jakun. Ini ya. Ya. Nah, terdapat di bagian belakang faring. Laring terdiri atas 9 susunan tulang rawan berbentuk kotak. Ya, di sini nih ya, sebelah sini. Ini laring. Nah, kemudian yang keempat adalah trakea atau batang tenggorokan. Nih trakeanya. Yang di D ini, yang berwarna biru ini ya. Nah, pada trakea terdapat jaringan yang disebut silia yang akan bergerak dan mendorong keluar debu-debu dan bakteri yang masuk. Lagi-lagi Allah Maha Hebat ya, mengatur semua. Kemudian yang kelima adalah bronkus. Bronkus ini merupakan percabangan dari trakea serta terdiri atas bronkus kiri dan bronkus kanan. Ya, di sebelah ini. Ini trakeanya tadi, kemudian ini bronkus. Nah, percabangan ini. Nah, ada bronkus kiri dan bronkus kanan. Kemudian yang keenam, bronkiolus. Ini merupakan percabangan dari bronkus. Kemudian yang ketujuh, alveolus. Ini terdapat di dalam paru-paru yang itu merupakan tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida ya. Jadi udara yang banyak yang masuk itu mengandung banyak oksigen, kemudian beredar ke seluruh tubuh, akhirnya mengandung karbon dioksida. Kemudian di alveolus ini pergantian antara karbon dioksida ditukar dengan oksigen yang masih segar dari luar, akhirnya mengalir lagi ke dalam tubuh kita udara yang banyak mengandung oksigen atau udara bersih ya. Alveolus dikelilingi kapiler-kapiler darah. Alveolus berbentuk seperti buah anggur.
di sini. Ini hidung ya, lebih besar. Ini hidung, kemudian ini faring ya. Kemudian ini laring, jakun ya. Kemudian yang ini trakea ya. Kemudian bronkusnya ini percabangan. Kemudian paru-parunya F ini ya. Ini paru-paru satu ya. Kemudian diafragmanya ini. Nah, yuk kita lanjutkan. Ini sistem pernafasan pada manusia. Nah, silahkan anak-anak menggambar, kemudian jelaskan nanti bagaimana sistem pernafasan pada kita semua ya, sehingga kita tambah bersyukur kepada Allah. Nah, untuk keterangannya pada paru-paru kanan ini ya, yang ini paru-paru kanan. Ini paru-paru kita semua anak-anak. Kemudian bronkus kiri. Nih, ya. Kemudian otot di dinding bronkus C ini. Nah, kemudian ruang udara di dalam bronkus nih, ya. Kemudian alveoli, ini alveolinya. Nah, tempat pertukaran tadi ya antara oksigen dan karbon dioksida. Kemudian ada pembuluh darah nih, ya. Kemudian bronkiola, ya. Nah, itu semua ada di dalam tubuh kita semua. Nah, bagaimana sistem pernafasan pada manusia? Yuk bersama-sama. Jadi pertama-tama udara masuk ke dalam tubuh melalui lubang hidung, lalu masuk ke dalam batang tenggorokan ya. Batang tenggorokan itu apa toh? Yakni sebuah pipa mulai dari belakang hidung dan mulut. Nah, kemudian turunlah dari tenggorokan itu lalu turun ke paru-paru. Dari batang tenggorokan udara masuk ke dalam paru-paru ini. Di dalam paru-paru oksigen terserap ke dalam pembuluh darah halus. Nah, sebaliknya gas karbon dioksida dari pembuluh darah masuk ke dalam paru-paru dan selanjutnya dibuang saat kita menghembuskan nafas, karena gas karbon dioksida udah termasuk udara yang kotor ya, kemudian diganti oleh udara yang banyak mengandung oksigennya yang kita hirup ya. Gas karbon dioksidanya kita keluarkan saat kita menghembuskan nafas kita. Nah, anak-anak, dari teks bacaan tadi kita bisa membuat pertanyaan dan juga jawabannya sehingga bisa menunjukkan bahwa kita sudah paham ya. Ada kata apa dan bagaimana ada kata apa ya, apa saja organ pernafasan manusia. Kalian menjawabnya dengan jawaban lengkap. Organ pernafasan manusia terdiri dari bla 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 bla. Tadi sudah ya. Kemudian yang kedua, bagaimana? Kata bagaimana itu pasti menjawab dengan cara atau keadaan ya. Kalau di sini cara. Bagaimana cara manusia bernafas gitu ya. Kemudian jawaban kalian jawaban lengkap. Cara manusia bernafas adalah titik-titik gitu ya. Atau sistem pernafasan manusia adalah bla 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 bla. Nah, anak-anak sayangi, saat kita beristirahat atau tidur, dalam setiap tarikan napas kita menghisap dan menghembuskan sekitar setengah liter udara. Kita menarik nafas sebanyak 15-20 kali setiap menit. Nah, sebaliknya, setelah beraktivitas berat, misalnya balapan lari, kita membutuhkan lebih banyak oksigen. Saat itu kita menarik nafas lebih dalam dan lebih cepat. Dalam setiap tarikan napas, kita menghirup udara sebanyak 3 liter atau lebih. Dalam setiap menit kita menarik nafas sebanyak 50 kali atau lebih. Nah, itulah sebabnya kita terengah-engah. Nah, anak-anak, supaya kita senantiasa dalam keadaan sehat, maka kita juga harus menjaga organ pernafasan kita. Nah, bagaimana menjaga organ pernafasan kita? Yuk bersama-sama kita lihat. Yang pertama adalah menjaga kebersihan lingkungan, baik itu kamar tidur, ruang kelas, dan juga rumah, karena debu yang berterbangan jika terhirup dapat menimbulkan gangguan pernafasan. Kemudian pilihlah lingkungan yang memiliki udara segar dan bersih ya, karena manusia membutuhkan udara segar yang kaya oksigen. Nah, ini kalian silahkan merawat tanaman kalian, perbanyak tanaman di sekitar kalian, bisa tanaman hias, bisa tanaman pangan, bisa sayur-sayuran ya, sehingga banyak oksigen di lingkungan kita, sehingga udaranya lebih segar dan bersih.
Nah, silahkan kalian rawat tanaman kalian. Yang ketiga, makan makanan yang bergizi. Dengan makanan yang bergizi, maka daya tahan tubuh kita akan meningkat. Kemudian yang keempat adalah olahraga secara teratur. Nah, ini akan melancarkan pernafasan sehingga alat-alat pernafasan pun dapat bekerja dengan baik. Olahraga ya anak-anak ya. Nah, nih kemudian menghindari polusi udara. Nah, karena asap kendaraan bermotor merupakan penyebab paling umum mengapa banyak manusia mengalami gangguan fungsi pernafasan. Maka anak-anak kalau di jalan raya harus menggunakan masker ya. Kemudian tidak merokok, karena rokok itu mengandung banyak zat yang sangat merugikan kesehatan tubuh. Tidak usah merokok ya anak-anak. Kemudian yang ketujuh, gunakan masker saat melakukan pembersihan dan kegiatan di luar ruangan. Apalagi sekarang ya, kita tetap menggunakan masker untuk menjaga supaya kita tetap sehat, terhindar dari virus. Nah, kemudian yang ketujuh, menghindari kontak pertukaran udara dengan penderita penyakit yang bisa ditularkan melalui udara, misalnya TBC, ya, virus corona dan sebagainya. Kemudian yang kedelapan, kebiasaan buruk bergadang dan mengkonsumsi minuman beralkohol itu juga berpengaruh terhadap kerusakan fungsi jantung dan paru-paru. Maka kita sebagai orang Islam sudah diberi aturan oleh Allah untuk tidak makan atau minuman yang mengandung alkohol, gitu ya. Nah, karena itu haram hukumnya dan akan merusak fungsi jantung serta paru-paru kita. Nah, anak-anak, kita senantiasa saling mengingatkan ya. Nah, ini ada beberapa poster untuk menjaga kesehatan supaya kita bisa lebih tambah sehat lagi. Menguras tempat penampungan air, mengubur barang bekas, menutup tempat penampung air. Nah, itu ya. Kemudian kita sering cuci tangan. Nah, cuci tangan pakai sabun, nggak hanya membasahi saja, tapi mencuci tangan pakai sabun dengan cara cuci tangan yang bersih, yang benar. 6 langkah cuci tangan, anak-anak sudah tahu ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah dalam menghindari penyakit virus di zaman ini, kita bisa juga memperhatikan anjuran dari pemerintah, yakni 5M ya. Memakai masker ya, kemudian mencuci tangan pakai sabun ya, kemudian menjaga jarak, kemudian menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas ya, tidak usah keluar rumah kalau tidak perlu. Kemudian anak-anak yang terakhir, selain berikhtiar berusaha dengan merawat tanaman, berolahraga, tidak bergadang, tidak makan makanan yang mengandung alkohol, namun kita makan makanan yang bergizi, kita juga berdoa kepada Allah. Kalian sudah hafal ya? Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basori. Ya Allah, berikanlah kesehatan pada badanku. Ya Allah, berikanlah kesehatan pada pendengaranku, dan berilah kesehatan pada penglihatanku. Semoga anak-anak tambah sehat, semangat, dan insya Allah akan lebih bermanfaat dunia dan akhirat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.